Saya akan tunjukkan kepada teman-teman ya kengeyelan para pakar abal-abal ini, si Roy maupun Rismond, yang mereka selalu mengatasnamakan ilmuwan, kemudian kajian ilmiah. Padahal kita tahu mereka ini sebenarnya sedang bermain-main dengan tuduhan ijazah palsu ini. Mereka ini sebenarnya bercanda soal tuduhan ini. Mereka ingin ngerjain Pak Jokowi sebenarnya, teman-teman. Pak Jokowi itu nggak boleh hidup tenang. Mereka udah rencanakan jauh-jauh hari bersama orang FPI, HTI. Pak Jokowi nggak boleh tenang. Nanti Pak Jokowi pensiun, kita gangguin terus sampai dia menderita. Kita ganggu terus. Yang saya heran ini, si Rismond ini ada dendam apa dengan Pak Jokowi? Saya lihat sih kayaknya Rismond ini nggak ada masalah sama Pak Jokowi. Ya, sepertinya dia terima bayaran gede banget. Kalau si Roy kan memang dendam kesuma. Ipa juga nggak ada masalah dengan Pak Jokowi. Dia hanya nggak suka ketika Pak Jokowi memecat Anies Baswedan. Fadilah, Kosanuddin, wah dendam karena FPI HTI dibubarin Pak Jokowi. Pak Jokowi terlalu lurus-lurus saja, makanya mereka nggak suka, dendam mereka. Terus ujung-ujungnya mereka ingin membubarkan Prabowo Gibran. Kenapa? Karena Prabowo Gibran melanjutkan apa yang sudah dibuat oleh Pak Jokowi. Jadi kalau melanjutkan, wah sama aja ini. Kita kan maunya undang-undangnya berubah semua, maunya peraturan yang dibuat Pak Jokowi ubur, maunya gitu. Tapi nggak bisa karena Pak Prabowo itu melanjutkan apa yang sudah Pak Jokowi bangun menurut mereka. Padahal memang idealnya presiden selanjutnya ya harus melanjutkan apa yang dibuat oleh presiden sebelumnya, sehingga nggak terjadi pemborosan uang negara yang harusnya bisa untuk rakyat dibikin-bikin proyek-proyek, program-program. Seperti Anies Baswedan tidak mau melanjutkan program-programnya Pak Jokowi dan Pak Ahok, dia bikin program-program lain. Akhirnya apa? Pemborosan. Di era Pak Jokowi hanya menghabiskan uang 45 triliun setahun, di era Anies 80 triliun, hampir 2 kali lipat. Dan itu tidak ada yang protes. Pendukung Anies Baswedan, kenyang semuanya. Bahkan ketika Anies Baswedan mau dipanggil KPK, pasang badan semuanya itu. Mantan-mantan HTI, FPI pasang badan. Dia bikin ormas dadakan. Ormas dadakan itu menghadang KPK, mengancam akan membakar KPK, mengancam akan mengobrak-abrik KPK kalau sampai KPK menyelidiki kasus yang ada di Pemda DKI. Mereka menuduh, wah ini ulah Jokowi nih, ingin menghalangi Anies Baswedan maju sebagai presiden. Padahal nggak ada hubungannya KPK dengan presiden. KPK itu mandiri, bos. Formula E itu ya menjadi kontroversi karena kesulitan atau ada hambatan. Jadi setiap akan diperiksa itu ada hambatan politis, psikologis, karena selalu dituding ingin menjegal Anies. Karena Formula E itu kan adil. Sehingga KPK itu setiap nyebut mau menyelidiki gitu, orang mau demo, KPK-nya mau dibakar. Kalau ini untuk menjegal gitu. Sehingga ya gamang. Apakah kasus korupsinya ada indikasinya kuat? Laporan BPK. Laporan BPK itu menyimpulkan Formula E tidak boleh dibiayai oleh APBN maupun APBD. Firm itu ya? Firm, karena menurut undang-undang yang boleh dibiayai oleh APBN, APBD itu olahraga tertentu yang disukai rakyat secara masif. Nah, lalu disebut yang masif itu apa? Sepak bola, voli, bulu tangkis, sirkuit itu tidak ada. Nah, lalu BPK minta ini supaya didalami, ada indikasi tidak benar. Nah, setiap ini mau didalami, ribut, katanya mau menjegal. Independen, ngerti nggak arti independen? Mandiri, tidak terafiliasi dengan pemerintah. KPK boleh menyelidiki presiden, menyelidiki menteri, menyelidiki DPR, tidak boleh ada yang menghalangi. Dia punya hak dan kewenangan melakukan itu, penyelidikan terhadap kasus-kasus korupsi, kolusi, nepotisme. Kalau KPK menyelidiki kasus Anies Baswedan, ya itu wajar. Dari 45 triliun menjadi 80 triliun, wajar dong diselidiki. Apalagi ada temuan dari BPK. Bagaimana dengan Bapak Jokowi? Bapak Jokowi ini dilaporkan ke mana-mana. Yang kasus PIK 2, Pak Jokowi dilaporkan, dituduh tanpa bukti. Jadi asal-asalan pokoknya ngelaporin Pak Jokowi aja. Ijazah SD dilaporkan, SMP dilaporkan, SMA dilaporkan, ijazah UGM dilaporkan juga. Jadi banyak sekali laporan-laporan yang masuk. Yang melaporkan Pak Jokowi itu sangat banyak sekali. Memang mereka sengaja melakukan itu untuk ngerjain Pak Jokowi. Makanya muncul sebuah video dari orang-orang yang sakit hati
mengatakan Pak Jokowi sedang panik karena di mana-mana dilaporin di mana-mana. Sejumlah gugatan hukum di pengadilan, mantan Presiden ke-7 Joko Widodo alias Jokowi terlihat panik dan makin gelisah. Demikian pandangan peneliti media dan politik Buniyani dalam keterangannya, dikutip Senin 19 Mei 2025. Jokowi tampak semakin cepat tua. Bagian agak atas memperlihatkan rambutnya sudah kelihatan jarang dan rontok, kata Buniyani. Buniyani menduga Jokowi sudah mendapat firasat kurang baik sehingga kondisi fisiknya semakin terganggu. Mungkin juga dia mulai sadar bahwa semua aktingnya di depan kamera sudah tidak mempan lagi mengelabui rakyat, kata Buniyani. Namun kabar keseriusan Presiden Prabowo Subianto untuk memberantas korupsi dengan tidak melibatkan kepolisian, kata Buniyani, berpotensi yang paling merisaukan Jokowi. Publik membaca langkah Prabowo memerintahkan TNI untuk menjaga kantor-kantor kejaksaan di seluruh Indonesia sebagai sikap tidak percayanya pada kepolisian, kata Yani. Lihat itu, Jokowi jadi cepet tua, rambutnya rontok karena dia mikir, Jokowi sekarang banyak flek-flek muncul di wajahnya, itu menunjukkan dia sedang stres berat. Ya mereka emang begitu. Orang stres. Namanya orang sudah usia tua, flek-flek muncul itu aja. Pak Jokowi itu selama 10 tahun nggak duduk manis di dalam gedung ber-AC, tapi keluar lapangan, sawah-sawah, nengokin pembangunan, nengokin infrastruktur, panas-panasan. Jadi kalau ada flek-flek di mukanya itu wajar. Pak Jokowi juga nggak suka dandan. Jangankan Pak Jokowi, laki-laki Bu Iriana itu loh. Bu Iriana itu sebenarnya nggak suka dirias-rias. Padahal kalau dirias dia cantiknya minta ampun. Sampai-sampai kubu pembenci bilang Bu Iriana katanya dioplas. Saking cantiknya. Kenapa orang pangling dengan Bu Iriana ketika dirias wajahnya? Karena beliau tidak pernah dandan. Jadi sekali dirias dengan serius oleh muanya istana, ya berubah jadi cantik kalau nggak pernah dandan. Tapi lebay kalian itu, selalu cari-cari saja. Pak Jokowi dan keluarganya tidak pernah benar. Salah terus. Sederhana salah. Dandanin salah. Panas-panasan salah. Diam di kantor salah. Mas Gibran itu loh, koleksi mainan di kantornya. Salah, coba. Pokoknya serba salah. Coba kalau kalian posisinya seperti Pak Jokowi dan keluarganya. Gimana? Masih tetap waras kalian kalau diperlakukan seperti Pak Jokowi dan keluarganya. Tiap hari dihina, dicaci maki. Bisa kalian tetap senyum, waras, menyapa rakyat. Bisa kalian seperti Pak Jokowi? Seperti Bu Iriana bisa? Seperti Mas Gibran, Mas Kaisang, tetap ceria. Bisa kalian begitu? Saya jamin kalian gak akan bisa. Gak akan kuat kalian. Kenapa Pak Jokowi kuat? Beliau manusia terpilih. Keluarga beliau adalah orang-orang terpilih. Pernah gak keluar dari mulut Mas Kaisang kek, Mas Gibran kek, Mbak Kahiyang, Mas Bobi, Pak Jokowi, Bu Iriana, kata-kata kasar, menyindir, membuli? Pernah gak? Kenapa mereka tidak pernah ngomong macam-macam gitu? Kan mereka berkuasa. Ini yang RT di tempat saya aja, baru jadi RT aja ngomongnya udah wah. Mentang-mentang berkuasa di RT. Ngomongnya udah wah. Sok berkuasa. Jadi orang itu ya, kelihatan baik atau buruk ketika dia diberi kekuasaan. Kalau dia tetap rendah hati, tetap lembut, gak pernah nyindir orang, gak pernah sakit hati, gak pernah memenjarakan orang, gak pernah nanggepin isu-isu, bully-bully, cuek aja, malah diketawain, malah biasa-biasa aja, biarin. Keren. Orang langka. Dan kita butuh pemimpin seperti itu, yang gak banyak bicara, gak banyak beretorika di depan kamera, gak seperti orang Yaman itu. Pak Anies, kemarin Bapak dikata-katain tuh sama orang begini-begini. Kalau bagi saya, bla 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 bla, ngomongnya panjang. Pembenaran. Kalau Gibran ditanya, Mas Gibran, menurut Mas Gibran gimana kemarin itu? Gak apa-apa, saya hormat dengan beliau. Udah itu aja, gak usah ngomong. Gak apa-apa, tapi panjang omongannya, berkilo-kilo ngomongnya. Itu namanya belum ikhlas. Dibully, belum ikhlas dibully. Kalau belum ikhlas gak usah jadi pemimpin, ya. Gak bisa lah menyaingi keluarga Pak Jokowi, guys. Kalian itu orang Yaman, gak bisa menyaingi keluarga Pak Jokowi. Apalagi menyaingi Pak Jokowi, wah gak bisa. 10 tahun bos, hina caci maki. Saya aja sedih kalau melihat Pak Jokowi itu panas-panasan, wajahnya jadi hitam, si tangannya hitam karena matahari, pigmentasi. Jadi wajar kalau ada flek-flek di muka, ya gak usah dijadikan alasan untuk membuli. Kalian ini sadar gak sih, para pembuli Pak Jokowi, sadar gak sih? Ya udah kita bahas deh videonya si Rismon, profesor-profesor ini ya, yang para ahli-ahli ini, pakar-pakar ini. Kita lihat omongan mereka ini, yang suka membuli, suka mencerca, menuduh, yang sebenarnya mereka sedang bercanda,
sedang ngerjain Pak Jokowi. Makanya kita lihat itu, kata-kata mereka masuk akal nggak? Kita cerna, kita kupas, apakah benar mereka ini seorang pakar atau cuma ngada-ngada. Kita saksikan videonya, kupas satu-satu. Bisa buktikan itu asli gratifikasi. Saya ingin tantang, ya. Saya buat ini. Coba kalau dibuka Mas dulu. Roy bisa tunjukkan malam ini yang palsu, Jangan saya kasih 10 juta ini. Tapi kalau nggak bisa, berarti kan omon-omon. Karena saya lihat Mas Roy ini cocok logis aja gitu loh. Yang katanya palsu, saya tanya hasil penelitiannya mana? Tunjukin dong hasil Sudah ada. penelitiannya. Sayangnya saya kajiannya nggak apa? bisa Terus buka kita dong. lihat kan gitu. Skripsinya minggu lalu. Terus satu lagi, saya ingin menjawab Bung Rismon dulu yang katanya. Perhatikan Roy, setiap kali lawan debatnya bicara, dia selalu menyela-nyela. Karena apa? Dia tidak memberi kesempatan penonton menyadari kekeliruan si Roy itu. Orang ngomong tuh disela. Supaya kita yang nonton bingung, nggak memperhatikan si Pitra ini ngomong, pengacara ini ngomong, supaya terdistrak pikiran kita oleh omongan si Roy ini. Itu ciri-ciri orang yang tidak mau ketahuan salah. Mas, ini saya jawab dulu. Iya, saya jawab dulu. tunggu dulu. Saya jawab dulu. Jadi dari situ ya Mas Roy aja melihatnya itu bukan dari Pak Jokowi langsung yang memiliki hak. Itu adalah Justru hak orang dia, ini harus kena yang Mas Roy mengupload ini. Mas Roy itu Karena dia hanya tidak melihat dapat dari dulu. sumber resmi. Mas Roy itu hanya bisa membandingkan dengan foto ijazah yang tersebar di media sosial. Enggak. Kan begitu. Satunya Artinya saya Mas Roy pegang- itu membandingkan satunya saya pegang primary fotokopi evidence, dengan Mas. fotokopi. Enggak. Kalau fotokopi dengan Salah, fotokopi salah. itu nggak akan ada nilai pembuktiannya. Salah. Sebagaimana kok salah? Salah. Saya Mas Roy udah bilang tidak pernah diperlihatkan Pak Jokowi ijazahnya. Saya pegang Terus slide ini, bagaimana? saya pegang skripsi asli. Ya Saya kita pegang konteksnya skripsinya. ijazah di sini. Ciri-ciri lagi yang lain, dia kalau ngelihat orang sedang menjelaskan, dia pasti bilang salah. Jadi di distract. Pikiran kita itu dibikin kacau sama dia. Orang lagi dijelasin, Mbok dengerin dulu, orang ngejelasin, ya kan? Orang menyanggah dia dengerin dulu. Salah gitu. Namanya orang stres, yang mau bener sendiri, ya. Maunya dia doang yang paling benar. Pokoknya kalau Roy ditangkap ke baju oranye, masuk penjara lagi, kita bikin tumpeng. Baca dong Pak, itu apa tulisan itu? Ijazah. Ijazah tidak bisa melebar terbit kemana-mana. tanpa ada Kita bahas- skripsi. Nanti ada kita bahas skripsi juga. Ini Iya, ijazah ayo dulu kita bahas Oke. skripsinya. Dan Si Roy ini bilang ijazah tidak bisa terbit kalau tidak ada skripsi. Jadi dicari-cari. Awalnya ijazahnya diragukan. Ketika UGM bilang asli, dia lari ke skripsi. Ada orang mencurigai ijazah kita. Lembaga di mana kita kuliah bilang kita memang kuliah di situ. Ada bukti-buktinya, semua lengkap bukti-buktinya. Daftar hadir kita ada, kita kuliah jam berapa, dosennya siapa ada di situ. Nilai skripsi kita ada, kita ikut ujian ada, ikut ujian negara kita ada masuk, ada semua, ujiannya ada, tanda kelulusan kita ada, lengkap. Terpojok dia, waduh, berarti bener dong kalau semua dibilang ada, dianya kuliah, dianya ini, temannya menjadi saksi. Tenang, bilang aja skripsinya palsu. Dia lari ke skripsi. Kalau skripsinya dibilang asli, wah ini skripsinya ada yang bilang asli, nggak mungkin asli, nggak ada tanda tangan. Kalau nggak ada tanda tangan berarti nggak asli. Padahal teman-teman, skripsi yang disimpan di kampus itu skripsi salinan. Kita bikin 6 rangkap. Ingat nggak dulu waktu kuliah? Ini buat yang kuliah aja ya. Kita disuruh bikin 6 rangkap. 1 kita bawa pulang. Yang 5 ada di kampus. 1 alumni aja udah bisa ratusan kan? Dikali 6, 600. Sementara dekan, rektor sibuk. Jadi yang ditandatanganin hanya satu skripsi yang dibawa pulang itu mahasiswa, itu aja. Yang penting skripsi asli yang dibawa sama mahasiswa itu lengkap tanda tangannya. Ngaku kuliah tapi membodohi masyarakat yang nggak kuliah. Dia anggap yang nonton tayangan dia itu orang-orang nggak pernah kuliah semua. Dan kita yang pernah kuliah, yang pernah bikin skripsi, pun dia nggak percaya kalau memberi penjelasan seperti ini kepada orang-orang yang nggak pernah kuliah gitu. Ini maunya dia benar sendiri. dari ijazah tersebut, saya tanya, yang mana yang palsu? Tanda tangannya kah yang palsu? Stempelnya kah yang palsu? Atau materinya yang palsu? Ya ini Yang palsu. mana? Yang diupload Yang tulisan ini palsu palsu. yang mana? Ini sudah kami masukkan software dan itu palsu. Dari mana yang palsu? Kelihatan ini lewat Dapat dari Ella. mana? Ella. Ini membodohi publik. Nah, kalau mau membuktikan ijazah seseorang asli atau palsu, ya ijazahnya gitu loh. Kertasnya nih, kertasnya.
Siapa yang berhak mengatakan itu asli atau palsu? Di Indonesia yang boleh mengatakan asli atau palsu hanya Mabes Polri. Orang lain tidak berlaku. Alat hanya ada satu-satunya yang legal. Alat yang lain tidak boleh karena bisa diubah-ubah alat itu. Kalau ini sudah teruji yang ada di Lab 4 Mabes Polri, sudah teruji alatnya. Terus dia mau coba-coba pakai alat dari luar. Kalau ternyata alatnya nggak benar, gimana? Yang teruji kan yang di Mabes Polri, yang diakui oleh negara. Dia mau bawa-bawa dari luar atau dia mau pakai uji-uji ELA? Nggak bisa ELA itu, teman-teman. Dan dia masih ngotot. Inyus pun masih menampilkan itu dan ngotot dengan apa yang diomongin oleh si Roy ini. Inyus, saya bingung sama Inyus ini. Dia ngerti nggak sih? Yang berhak mengatakan dokumen ini asli atau palsu lewat alat uji itu hanya Mabes Polri. Mengaku pakar, kemudian orang harus menyetujui hasil temuan dia yang asal-asalan ini. Menggunakan ELA. ELA itu bukan alat uji untuk dokumen analog. ELA itu alat uji untuk dokumen digital. Sementara ijazah Pak Jokowi bukan digital, ijazahnya analog. Kalau dia uji yang ada di internet, berarti sama juga dia nguji barang yang goib. Itu sudah difoto, resolusinya udah mengecil. Saya bilang dari awal, ini orang ngerjain Pak Jokowi doang. Dia tahu ijazah Pak Jokowi asli. Dia hanya ngerjain. Ya, ini dua orang ini ya, termasuk Tifa, Egy Sujana, Kosanudin, Fadila, orang-orang brengsek. Ngerjain orang tua, ngerjain mantan presiden. Kalau saya jadi Pak Jokowi, sudah habis kesabaran saya. Saya libas dia di jalannya. Serius, saya libas dia di jalannya. Nggak ada ampun. Penghinaan terhadap seorang mantan presiden. Kurang ajar ini manusia-manusia ini. Kita lanjut walaupun emosi ya, kita harus lanjut supaya teman-teman tahu gaya mereka ini, yang sok-sokan ini. Palsu. Dari media sosial kan? Bukan ini Nah, adalah orang dari yang langsung. orang yang atas nama PSI itu. Nah, iya betul. Ya? Dia meyakinkan asli. Dia Berarti itu meyakinkan dari media asli. sosial. Enggak, dia Siapa meyakinkan yang asli. menjamin langsung keutuhan itu dari Pak Oke. Jokowi kan tidak ada. Dia yang bisa sudah mengetahui mengatakan itu langsung adalah ke Pak Bareskrim Jokowi. Mabes Polri. Oke. Dan Bareskrim Mabes Polri itu tidak memiliki batasan. Dia tidak berwenang untuk mengatakan ini asli atau palsu. Betul. Itu nanti Sekarang ada pengadilan. Mabes Polri aja nggak punya yang kayak gini, nggak Yang bisa mana? menampilkan kayak gini. Kemarin Sudah ada diserahkan. mana kemarin Ini ditampilkan Firman bukan yang saksinya ini. nih. Enggak, kemarin Ya? ditampilkan bukan yang ini. Itu sudah ada yang lain. ditampilkan. Yang lain. Ini kalau Oke. memang Mas Yang satu. lihat, dia saya tunjukin ini pada waktu Ya. penyerahan asli itu. Ini ada di sini nih. Ada fotonya Ini ada. Ini Mas, Nah, coba ini cek. fotonya. Cek yang Jadi lain. saya tunjukin aja nih ya. Ada di sini. Jadi ada pada waktu penunjukan asli. Ada di sini. Coba Nih. gambar yang lain. Ini pada waktu penyerahan surat Ada tuh, asli Mas ini. Aiman? Ada ini tuh. Ada. Sekarang itu tidak bisa membuktikan apa-apa. Itu nggak bisa membuktikan apa-apa. Inyus nih emang kong kali kong sama mereka ini, ya. Kong kali kong banget ini. Mereka dikasih panggung. Ini baru semalam ini. Kejadiannya nih semalam. Mas. Penyerahan. Ada di sini. Ada. Saya kirimkan juga Ya, fotonya. nanti kita putarkan ada juga foto. Iya, iya. Iya. Coba Artinya saya minta apa? produser Mas, nyampe. sekarang gantian saya tanya. Waktu penyerahan. Oke, waktu penyerahan yang gambar samping. Ya, saya udah Ya. kirimkan waktu itu. Ya. Artinya ada. apa Mas Roy? Oke, silakan. Artinya Mas Roy sendiri tidak menerima yang aslinya. Bagaimana Mas Roy menyimpulkan Sekarang itu gantian palsu? saya tanya. Kan gantian. oke, Pertanyaan saya begini. Kalau fotonya keluar kita tanya. Untuk memiliki Ini, nilai Mas pembuktian Roy. yang Nah, akurat di sekarang, dalam hukum. Mas. Ya, itu. Anda tahu ini fotonya asli dari mana? Lah, kan udah disampaikan dari Bareskrim sudah diserahkan Mabes Oke. Polri Anda itu. bisa memastikan nggak kalau ini asli? Lah, saya percaya sama polisi. Lah itu katanya lagi, bukan katanya. Ini Itu katanya hukum gitu juga. loh. Loh. Ini Jadi Pak Jokowi menyerahkan ijazah asli ke polisi. Tiba-tiba ada wartawan yang moto. Oh itu ijazahnya cekrek. Teman-teman udah tahu kan? Kelicikan mereka ini. Ya. Loh, ini nggak bisa Mas, diuji. kalau Nongol si Rafli Harun. Padahal Rafli Harun kemarin ngomong apa? Saya tidak mendukung Roy Suryo, tidak mendukung Rismon, tidak mendukung Latifa. Saya hanya pengamat. Tai kucing pengamat. Anda tidak percaya sama Polri, kenapa Anda membuat laporan Dibesarkan humas ke Bareskrim kayak Mabes Polri? Yang tadi itu ya, Nah, Mas, konsisten kalau dong kita dibesarkan berbicara. kayak gini nih, Coba di bisa nggak ngecek? Coba balik yang tadi. Ini gambar yang pada tadi. waktu penyerahan Iya. ke pihak penyidik. Oke, ini bisa diuji Disaksikan nggak? oleh Siapa tim penasihat ahli yang hukum. bisa menguji ini? Saya gantikan. Tuh, yang tadi blur kan? Kenapa blur? Karena ngambilnya dari jauh. Ini dia pengen membodohi kita. Kita foto nih, ngambilnya dari jauh, nyuri-nyuri gitu, cekrek, disamain sama foto ijazah yang bener-bener ngambilnya fokus, cekrek. Terus yang dia ngambil dari jarak jauh itu dia gedein, resolusinya ya hancur. Ya, ngaku pakar tapi bodoh. Kasih 10 juta kalau bisa ngasih. Ya itu. Ayo, ini 10 juta udah saya siapkan. Lah, ya, ya. Itu. Saya siapkan nih, mana yang palsu gitu? Saya yang buktikan sini. Pakai skripsi sini. Ya, pertanyaan saya begini. Sini, sini. Yang palsu yang mana? Tunggu dulu. Saya barisan. Saya lihat itu dulu. Mana sih yang palsu? Yang mana? Tangan mana? Saya pegang Gitu dulu. loh. Pegang dulu, Mas. Bung Risman, Bukan, kalian kan pegang katanya dulu. cacian. Enggak, saya buktikan lewat sains. Ada di kawan akun. Saya buktikan lewat sains. Masih aja bawa sains, ijazah bodong. Masih ngomong sains, padahal ijazahnya bodong gitu.
Nggak ada nama dia. Ketik nama dia di website ya. Orang-orang yang pernah kuliah di luar negeri, ketik nama dia, nggak muncul. Nggak pernah kuliah di luar negeri dia. Nggak tahu di luar angkasa kali kuliahnya nih. Di Rismon ini. Science. Saya mau menjelaskan science. Coba kita dengerin. Dia menjelaskan science seperti apa coba. Bener-bener pakar nggak dia nih? Ya. Kita anggap aja kita orang awam ya. Bener nggak dia pakar nih? Ahli coba dia menjelaskan tentang ini seperti apa. Saya. Itu dulu. Ayo. Kasih Aiman. Mas yang mana? Gitu loh. Bentar. Bang Risman tadi Bang Risman punya jawaban atas apa yang disampaikan oleh Bung Enggak, gini, Fitra. Mas. Tuh, Bentar aja. mana yang Jangan palsu? dipotong dulu ya, jangan dipotong. Saya minta produser tadi yang Silakan. kemudian di Yang jelaskan tadi. penyerahan. Ini penjelasan Untuk ilmiah penyerahan. saja. Ilmuwan itu tidak boleh bohong. Ini Mas. Nah, oke. Ini gambar yang sudah sangat dulu. jelas. Pause dulu. Ilmuwan tidak boleh bohong. Astagfirullahaladzim. Berani ya mereka ya. Berani ya, padahal mereka berbohong. Di setiap katanya itu berbohong, penuh dengan kebohongan-kebohongan. Busuk sekali itu mulutnya ya. Mulutnya si Roy, mulutnya si Rismon busuk sekali. Dan mereka nggak takut gitu dengan omongannya itu. Oke. Oke, gambar ini siapapun ahlinya, kalau ada yang bisa memastikan bahwa dia asli, itu berarti ahli omon-omon. ahli abal-abal. Anda ini ahli analisa Iya. atau ahli telematika? Soalnya Anda menganalisa itu gitu loh. Loh, iya. Dari mana Anda menganalisa gambar? Mas tahu kepanjangan telematika Jangan kan? begitu ya. Telekomunikasi. Jangan begitu media langsungnya begini. informatika. Kalau Ini seumpamanya nggak Anda bisa. bilang itu palsu, Anda memberikan sebagai kajian ilmiahnya di situ mana? Loh, ini nggak mungkin dianalisis. Scientific crime investigation Kenapa nggak mungkin mana? analisis Mas Roy? Terlalu rendah gambarnya. Ada maksimal, ada resolusi minimal yang gambar itu bisa dianalisis atau kalau ini ada orang ahli, katakanlah ahli gitu ya, yang berani menganalisis ini, Mas. Itu ahli itu akan sangat dipertanyakan kompetensinya. Persoalannya Kan adalah nggak mungkin. Anda tidak menganalisis ijazah tapi Ya karena ini kan foto Roy. Tapi kalau yang ada di polisi itu kan asli jasanya. Jadi jelas gitu loh. Anda menganalisis foto. Ini Makanya itu kan foto. ijazahnya mana? Bentar. Polisi aja nggak berani. Ini kan ini waktu Polisi saya tidak tanya berwenang Pak. menyimpulkan itu asli atau palsu. Nah, justru Pak Firman, itu saya Pak bilang, Firman. polisi aja tidak berwenang menyimpulkan asli atau palsu. Jadi makanya kenapa disimpulkan? Kita Polisi tidak berani, kenapa disimpulkan? Ya itu kewenangan polisi yang berwenang menyatakan asli itu tidak polisi. Karena dokumen analognya sudah diteliti oleh alat uji forensik, lab 4 itu. dengarkan dulu Bang Firman. Bang Firman ini adalah pada waktu Pak Jokowi menyerahkan ijazah aslinya Pak Jokowi kepada polisi, betul ya? Ya betul. Oke, ini ijazah asli Pak Jokowi. Iya, betul. Kalau sepintas, ini kasat mata ya. Nah. Sepintas itu mirip seperti yang tadi tampil satu layar. Nah, ya udah. Sepintas. Apa salahnya analisis yang itu? Dan itu sudah diakui oleh PSI tadi. Betul. Meskipun Bung Fitra punya Ya, nggak pendapat bisa lain. dong Mas menganalisis dari foto. Analisis itu asli, pembandingnya ada mana kopinya disesuaikan. Saya tahu maksudnya Roy ya. Kalau saya mau menganalisa foto yang ada di Barreskrim yang katanya asli, nggak bisa karena ngeblur gambarnya. Tapi kalau saya menganalisa foto yang diupload oleh orang PSI bisa karena jelas. Katanya ijazahnya jelas. Tapi ijazah yang jelas ini saja, ketika saya menggunakan ELA tidak match. Ada edit-editan di situ. Inilah gobloknya si Roy. Sudah dibilangin menguji dokumen analog tidak bisa menggunakan ELA. Botol. Tetap harus menggunakan alat uji forensik yang ada di Mabes Polri, itu satu-satunya alat 3D ini loh, ini kayak gini nih, nggak bisa diuji oleh ELA, nggak bisa. Jadi kalau dia masih menggunakan ngotot dengan ELA, artinya dia itu goblok, dah itu aja ya, goblok, udah nggak bisa pokoknya ELA, udah nggak usah ngotot deh, masih ELA aja, masih pakai ELA aja, nggak bisa ELA udah. Kenapa sih ini si Fitra nggak ngomong nggak bisa ELA? Nggak sah gitu bilang aja gitu ya, bebaskan kita. Mas, Sama seperti Mas Fitra, sertifikat. Anda Foto pernah lihat itu. ijazahnya Nggak, belum? Anda nggak bisa menganalisis Anda foto. pernah lihat ijazahnya belum? Itu namanya Oke. tidak menganalisis ijazah. Baik, Ya, oke. Gitu loh. Nanti kita debat khusus soal ini. Tapi Ya, saya ingin ya. si Oke, Bung Mas Rismon Rismon. dulu. Bung Rismon, Anda punya jawaban apa tadi? Soal Saya. tadi, silakan. Diam dulu tapi ya. Biar Oh, saya tidak bicara dengan Ini kamu analisis tadi. ilmiah ini. Saya bicara dengan Mas Roy Suryo. Apa yang mau jawab? Ya. Mau bicara silakan Oh, bicara oke. gitu loh. Oke, Jangan ya. suruh saya diam. Yang boleh menyuruh saya diam adalah Aiman gitu loh. Karena dia Oke, hostnya. Pak. Pak. Gitu loh. Begini ya. Jadi proses untuk mendapatkan kesarjanaan itu ya, untuk mendapatkan ijazah maka salah satu proses akhir adalah skripsi. Bawa skripsi, pakar. Risman, kalau emang lu pakar gak usah bawa skripsi. Coba lu cek itu ijazah itu tuh, yang digital itu. Cek itu, ngapain bawa skripsi? Kalau emang lu pakar, nggak butuh dokumen lain. Cukup itu dokumen yang ada di internet itu, yang ada di TV itu tuh. Lo cek kalau emang lu pakar, kalau emang lu ngerti kalau itu asli apa enggak. Coba cek. Pakai apa? Pakai mata lo atau pakai alat ELA? ELA nggak berlaku. Oh, kalau saya debat sama dia begitu, saya teriakin. Langsung dia bisa ngomong. Skripsi itu kami pegang. Ya, saya datang, kami pegang dan kami foto, bukan dari media sosial.
Ya, 15 April juga sebelum kedatangan saya ke perpustakaan Fakultas Kehutanan UGM, 15 April juga datang dan kami foto. Ya, berikut juga dengan temannya yang bernama Saminuddin Baruritou. Direkomendasikan oleh wakil rektor kepada kami. Ini Pak, skripsi saya, kata Saminuddin Baruritou yang mengaku teman Joko Widodo. Ini loh Pak, modern juga, dicetak oleh percetakan perdana. Isinya apa? Satu tanda tangan tok. Pembimbing, nggak ada tanda tangan dekan, nggak ada tanda tangan penguji. Lalu, Tunggu, ini orang pakar tadi blow on-nya minta ampun. Ketika seorang mahasiswa membuat skripsi, maka skripsi yang akan full tanda tangannya itu skripsi yang diserahkan kepada mahasiswa tersebut. Yang ditaruh di kampus bisa jadi tidak ditandatangani, cuma ditandatangani oleh dosen pembimbing. Kenapa begitu? Tanya ke UGM kenapa begitu. Jangan salahin Pak Jokowi. Tentu skripsinya Pak Jokowi ada lengkap tanda tangannya. Sudah pasti itu tanda tangannya basah. Setelah dia diuji, ujian skripsi, lulus, baru pada tanda tangan semua itu dekan-dekan yang menguji itu. Tanda tangan, publik. Ini kan cari-cari perkara. Ya kan? Cari-cari perkara. Mana ada sih skripsi ditandatanganin semua? Ya kalaupun ada berarti hebat tuh kampusnya. Berarti dekan-dekannya rajin. Bayangin satu anak 6 skripsi, pegel juga. 100 anak aja udah 600. Ya kan? 1000, 6000. lalu ternyata pembimbing utamanya Hasanu Simon sudah kita tampilkan kan di situ. Berbeda tanda tangannya Insinyur Hasanu Simon dibandingkan dengan tanda tangan orang yang sama di skripsi atas nama Suharman dan sangat berbeda. Makanya Bareskrim itu periksa UGM. Kok itu terjadi? Satu orang beda tanda tangan. Udah Mas, UGM udah periksa pihak rektorat, perpustakaan, Iya. arsip. Bentar. Jadi Saya Anda lanjutkan. bilang periksa dong, udah diperiksa. Saya lanjutkan ya, Makanya bentar. up to date juga Mas ya, gitu. Kalau berbicara skripsi, Bentar. itu UGM yang berwenang. Kamu jangan kuat-kuat suara kamu sini, dengar saya. Suaramu kok kuat? Apa? Udah, oke. Itu. Bentar dulu. Saya Apa? lanjutkan kajian ilmiah saya ya. Gak usah soal Kajian ilmiah. Dikit-dikit kajian ilmiah itu mah bukan kajian ilmiah, dodol. Kajian ilmiah itu kayak gitu. Kajian ilmiah cuma perkara tanda tangan, kajian ilmiah. Pakar. Kajian ilmiah cuman memperdebatkan ada tanda tangan dengan tidak ada tanda tangan, tanda tangannya orang yang sama dengan orang yang tidak sama. Emang kenapa kalau tanda tangannya berbeda? Kenapa emang? Kan dosen penguji bisa beda-beda. Saya aja nih dosen penguji nih. Waktu itu Pak Saifullah, ya, Profesor Saifullah, kemudian Pak Bahtiar. Teman saya beda lagi dosen pengujinya. Beda-beda lah tanda tangannya. Krismon. Nah, aku lulusan UGM tapi kayak begini. Menyesatkan. Orang-orang nggak pernah kuliah, percaya aja omongan dia. Ya, padahal omongan dia ngawur semuanya itu. Bisa dibantah gitu. Kalau dia mempermasalahkan skripsi, berarti bukan isinya tapi tanda tangannya, berarti kesalahan ada di pihak UGM. Kenapa tidak ada tanda tangannya? Kecuali skripsinya yang dia teliti, isinya dia teliti, ya kan? Terus untuk apa dia meneliti skripsi orang? Kepentingannya apa skripsi orang diteliti? Kalau memang tujuan dia untuk membongkar ijazah Pak Jokowi itu palsu, ngapain dia meneliti skripsi? Alasannya karena kalau skripsinya tidak sah, berarti ijazahnya juga tidak sah. Itu urusan UGM. Kalau ijazah tetap sah, orang UGM bilang asli kok. Mau skripsinya ada tanda tangannya kek, mau enggak kek, mau di situ fontnya Times New Roman kek, mau kardinal kek, mau apa kek, tetap aja sah. Si pakar ini ingin menyesatkan pikiran masyarakat dengan dia menyebut-nyebut keahlian dia ini, saintis, ilmuwan, kajian ilmiah. Udah. Oke, silakan Pak Risman. Oke, yang diklaim ijazah, makanya saya bilang, yang diklaim ijazah Jokowi oleh kader PSI dengan katakan ini ijazah Jokowi asli. Sebagai peneliti, kita harus menjawab itu. Klaim di media sosial, langsung kita analisa error level analisis, mempelajari distribusi, kompresi data di setiap region citra digital dan didapati potensial edit. Gitu loh. Makanya kita menjawab, justru kita ingin membantu masyarakat. Yang diklaim kader PSI itu kalau lewat analisa maka atau palsu. Dan pakai algoritma deepfake menggunakan neural networks atau AI, itu hampir 70% probabilitas palsu. Kalau dalam penelitian sudah 70%, 80%, 90% palsu. Kalau 50% masih bimbang. Begitu. Dia masih ngotot
meneliti ijazah yang ada di internet dengan alasan si orang PSI bilang ini ijazah asli. Karena sudah si orang PSI bilang ijazahnya asli, maka dia telitilah. Yang dia teliti ijazah yang ada di internet. Kan bego, mau itu ijazah asli yang difoto kek, mau apa kek, lo nyelidikin di internet. Sebagai seorang ahli, kita teliti. Lo ngapain teliti ijazah? Ada kepentingan apa mau ngerjain Pak Jokowi? Mau ngapain? Hah? Mau ngerjain Pak Jokowi doang? Mau ngapain? Mau dianggap lo ahli gitu? Ahli ya gitulah. Udah lah, pokoknya mereka ini orang botol-botol ya, teman-teman. Ini debat tadi malam. Menurut saya, sebuah debat yang justru membodohi masyarakat. Seharusnya Inus ini tidak lagi menampilkan orang-orang gila ini naik panggung. Harusnya Inus tuh harus berhenti membodohi masyarakat. Namanya media itu kan harusnya mencerdaskan. Ya, karena ada di undang-undang media, salah satu fungsi dari media itu mencerdaskan masyarakat. Kalau kayak begini membodohi masyarakat karena menghadirkan orang-orang tukang tipu, pakar-pakar, abal-abal yang tidak berkompeten untuk menyelidiki ijazah seseorang. Begitu teman-teman. Ini yang bisa saya informasikan supaya kita tidak disesatkan oleh narasi-narasi mereka itu. Supaya kita tidak dibodoh-bodohi oleh